Utusan negara, bernama Yun He, sangat antusias dengan Duan Lingtian sejak dia mengumumkan bahwa Duan Lingtian telah menjadi penjabat penguasa istana dari Tianling Mansion. Ini adalah kaisar ilahi yang lebih rendah yang dapat membunuh kaisar ilahi atas. Sungguh luar biasa bahwa kaisar ilahi yang lebih rendah dapat membandingkannya, bahkan jika itu lebih dari 90% dari kaisar ilahi menengah, tidak mungkin untuk membandingkannya. Dengan keberadaan seperti ini, dia masih bisa bersahabat dengannya sekarang. Jika dia menunggu pihak lain tumbuh besar, dia tidak mampu membeli pihak lain. Tentu saja, jika hanya dengan kekuatan Duan Lingtian yang bisa membuat Yun He sopan, itu tidak cukup untuk membuat Yun He begitu antusias, karena samar-samar Yun He merasakan bahwa orang di depannya belum terlalu tua. Kaisar ilahi yang lebih muda dan lebih rendah dapat membunuh keberadaan kaisar ilahi atas. Selama dia tidak mati di masa depan, dia pasti akan melayang ke langit, atau dia bisa tetap tak terkalahkan di level yang sama. Saudara Lingtian, saya rasa Anda berpikir seperti ini. Mendengar kata-kata Duan Lingtian, Yun He tidak terkejut, jika dia adalah lawan dan memiliki kemampuan untuk membunuh kaisar ilahi atas dengan basis budidaya kaisar ilahi berikutnya, tidak mungkin istana Tianling kecil menahannya. Bahkan jika dia benar-benar pihak lain, dia merasa kerajaan Dewa Zhengming tidak akan bisa mentolerir dirinya sendiri. Ini juga alasan utama mengapa Yun He sangat menyukai Duan Lingtian. Di kerajaan Zhengming, dia memiliki Tuan para dewa sebagai pendukungnya, dan hanya sedikit orang yang berani memprovokasi dia. Di kerajaan Tuhan, dia tidak perlu lagi menyukai siapapun. Namun, sebagai pemimpin di antara kaisar dewa atas, dan dia berada di puncak kehidupannya, dia secara alami tidak akan mau terbatas pada kerajaan Zhengming. Dalam hal ini, jika Anda memiliki hubungan yang baik dengan Duan Lingtian, Anda mungkin memiliki pemimpin geng yang besar baginya untuk meninggalkan kerajaan Zhengming di masa depan. Tidak peduli apa, dengan pesona Anda, Saudara Lingtian, ketika Anda tiba di ibu kota, Anda pasti akan tercengang, bahkan ketika Anda tiba di Tianling Canyon, itu pasti akan mengejutkan semua kerajaan besar Tuhan. Sekarang, Yun He tidak bisa membantu tetapi menantikannya ketika orang-orang itu tahu bahwa ini adalah kaisar ilahi yang lebih rendah yang dapat dengan mudah membunuh kaisar ilahi atas, ekspresi seperti apa yang akan terlihat. Jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, orang-orang itu tidak akan mempercayainya, bukan? Saudara Lingtian, bulan depan, Anda dapat memasuki kota mansion utama dan mendapatkan perawatan resmi dari penguasa istana. Di bulan ini, Anda dapat menikmati semua yang ada di rumah harta karun yang ditinggalkan oleh Tuan Istana dari Istana Tianling. Ada harta karun di rumah Tuan Kota di kota kecil biasa. Secara alami, tidak ada kekurangan harta karun di rumah Tuan Kota Istana Tianling, yang merupakan kota istana. Bukan berarti semuanya dibawa oleh pemilik istana. Duan Lingtian mendengar Yun He dengan tidak nyaman, meskipun wajahnya tetap tenang, hatinya sudah aktif. Saya berharap ada sesuatu yang sangat dia butuhkan di rumah harta karun rumah Tuan Kota. Baru saja, setelah membunuh kaisar dewa tingkat tinggi menjadi batu, dia menerima hadiah aturan yang sangat murah hati. Meskipun itu tidak sebaik mendapatkannya setelah alam rahasia kaisar ilahi keluar, itu lebih dari setengah dari hadiah aturan yang diperoleh pada saat itu, membuat kekuatan ilahi di tubuhnya mendidih dan dia siap untuk menunjukkannya. Dia merasa bahwa selama dia mencerna aturan dan hadiah yang diperoleh kali ini, dia akan lebih dekat ke alam Kaisar Dewa Tengah. Alam Kaisar Dewa Tengah. Sebelum pergi, seharusnya tidak ada ketegangan. Bahkan alam Kaisar Ilahi atas masih bersaing. Ini adalah alam dewa, sulit dan keras. Jika Anda mengatakan, ketika pertama kali masuk, Duan Lingtian merasa bahwa alam Kaisar Dewa atas jauh sekali. Jadi, sekarang, dia melihat harapan lagi. Masih ada lebih dari 2 tahun. Sekarang, dalam waktu kurang dari setahun, dia telah melangkah ke ranah Kaisar Dewa berikutnya, dan telah sepenuhnya mengkonsolidasikan basis budidayanya, bahkan mengambil langkah besar menuju ranah Kaisar Dewa Tengah. Jika tidak ada yang terjadi, pertempuran untuk Kerajaan Dewa di Ngarai hari ini dapat diizinkan untuk memasuki alam Dewa Tengah. Begitu aku melangkah ke alam Kaisar Ilahi Tengah, bahkan jika aku belum sepenuhnya mengkonsolidasikan basis kultivasiku, hanya sedikit orang di bawah dewa yang dapat menandingiku. Jika aku mengkonsolidasikan ranah Kaisar Ilahi Tengah, kecuali dunia juga memiliki posisi yang lebih unggul. Para penjahat yang menentang surga di alam para dewa, kalau tidak aku akan bisa mendorong orang-orang di bawah para dewa, tak terkalahkan. Petik 2. Di mata Duan Lingtian,
roh itu bersinar, dan darah mendidih di tubuhnya. Dengan basis kultivasi Kaisar Dewa Tengah, di bawah para dewa, mendorong yang tak terkalahkan. Bahkan di dunia luar, generasi muda pelaku kejahatan di antara kekuatan tingkat dewa raksasa, saya khawatir sulit untuk menemukan keberadaan seperti itu. Tempat pengadilan Tuhan ini akan menjadi kesempatan bagiku. Aku harus menggenggamnya dengan kuat. Selama Anda memanfaatkan kesempatan ini, ketika milenium berakhir, saya mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam dewa. Alam ilahi. Di mata Duan Lingtian, kecemerlangan semakin berkedip berdasarkan pencapaiannya dalam prinsip dan makna yang mendalam, serta pencapaian 4 alam surga dan bumi. Jika dia memasuki alam para dewa, dia pasti bukan dewa biasa. Mungkin, baru memasuki alam dewa-dewa yang lebih rendah, diharapkan bisa membunuh dewa-dewa tengah yang kuat. Anda harus tahu bahwa perbedaan antara dewa bawah dan dewa tengah tidak sebanding dengan perbedaan antara dewa bawah dan dewa tengah, atau bahkan perbedaan antara dewa menengah dan atas. Jarak antara kaisar ilahi yang lebih rendah dan kaisar ilahi yang tengah bahkan tidak perlu kecil. Saudara Lingtian, aku tidak akan mengganggumu untuk bulan depan. 1 bulan kemudian, kita akan berangkat bersama ke ibu kota. Adapun basis kultivasi Anda dari kaisar dewa berikutnya, dan membunuh kaisar dewa atas dalam 1 serangan, saya telah menyerahkan giok komunikasi dan mengirimkannya kembali ke ibu kota. Tidak butuh waktu lama bagi tuannya untuk mengetahuinya. Penguasa negara adalah orang yang menghargai bakat. Setelah Anda memasuki ibu kota, akan ada periode waktu sebelum Anda berangkat ke Canyon of Destiny. Selama periode ini, penguasa negara harus memberi Anda perlakuan yang murah hati dan membiarkan Anda melangkah lebih jauh sebelum menuju ke Canyon of Destiny. Petik 2. Setelah kembali ke rumah Tuan Kota Fucheng, utusan Yunhe berkata kepada Duan Lingtian. Terima kasih, Saudara Yunhe. Duan Lingtian berulang kali berterima kasih padanya. Pada saat yang sama, saya tidak bisa tidak menantikannya. Jika penguasa kerajaan dewa dapat membiarkannya melangkah ke alam Kaisar Dewa Tengah sebelum pergi ke ngarai takdir untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan dewa, itu pasti akan menjadi kegembiraan yang besar baginya. Pada bulan berikutnya, dalam beberapa hari pertama, Duan Lingtian memasuki rumah harta karun mansion Tuan Kota dan menemukan beberapa bahan obat yang sangat membantunya. Meskipun tidak satupun dari bahan obat ini dapat dikonsumsi secara langsung, namun dapat disempurnakan menjadi pil dewa. Dengan pencapaian Duan Lingtian di jalur alkimia, dia dapat dengan mudah mengubahnya menjadi pil dewa tertinggi yang dia butuhkan, dan itu adalah pil dewa pamungkas yang sangat membantu basis kultivasinya saat ini. Di area surga dan bumi ini, memurnikan pil dewa terakhir tidak akan menyebabkan langit dan bumi, dan tidak akan ada penglihatan langit dan bumi. Ini ditemukan oleh Duan Lingtian sebelumnya, jadi dia tidak memiliki keraguan. Faktanya, bahkan jika ada langit dan bumi di dunia ini, ada visi langit dan bumi, dia tidak takut, dengan kekuatannya, di sisi para dewa ini, cukup untuk melindungi dirinya sendiri. Kecuali jika penguasa kerajaan Allah secara pribadi menembaknya, pembunuh. Tapi itu hampir tidak mungkin. Jika pihak lain tahu bahwa dia memiliki prestasi seperti itu dalam alkimia, dia pasti akan menimbang untung rugi, apakah lebih baik menyinggung perasaannya atau berteman dengannya. Tidaklah bodoh untuk bisa menjadi penguasa negeri dan berkultivasi ke alam dewa. Sebulan berlalu dengan terburu-buru, dan Duan Lingtian, juga di bulan ini, menyempurnakan sejumlah pil dewa pamungkas yang cocok untuk praktiknya saat ini, dan pada saat yang sama mencerna hadiah aturan yang diperoleh dengan membunuh Kaisar Dewa atas Chengyan. Budidaya satu tubuh lebih ditingkatkan. Ini lebih dekat dengan Kaisar Dewa Tengah. Bahkan jika jalan dari Kaisar Ilahi bawah ke Kaisar Ilahi Tengah dibandingkan dengan jarak 100 meter, dia sekarang telah berjalan lebih dari 10 meter, dan Kaisar Ilahi yang lebih rendah yang disebutkan di sini secara alami adalah dewa yang lebih rendah setelah dia benar-benar mengkonsolidasikan basis kultivasinya, Kaisar. 1/10 jaraknya tidak terlalu jauh, tapi sudah pasti tidak terlalu jauh. Anda tahu, sekarang, baru beberapa bulan sejak Duan Lingtian melangkah ke alam Kaisar Dewa berikutnya. Saudara Lingtian, ayo pergi. Yunhe memimpin Duan Lingtian dan berangkat ke ibu kota kerajaan Tuhan. Dia mengeluarkan pesawat ruang angkasa senjata Divine kelas Kaisar dan bergerak maju langsung dengan kecepatan Kaisar Ilahi atas dengan kecepatan yang luar biasa. Di dalam pesawat ruang angkasa senjata ilahi, Yunhe tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian, kota istana Tianling, tidak jauh dari negara.
Kamu bisa tiba dalam setengah bulan. Baik, Duan Lingtian mengangguk, dan pada saat yang sama, di lain waktu, dia yang tidak terburu-buru untuk berlatih, juga mulai bertanya kepada Yun He tentang segala macam hal yang membuatnya bingung. Misalnya, kehidupan ngarai hari itu, pertempuran kerajaan Allah. Terakhir kali, karena jadwal yang padat, Yun He hanya berbicara sebentar dengannya, tetapi tidak terlalu dalam, dan mengatakan kepadanya bahwa dalam perjalanan kembali ke ibu kota, dia bisa membantunya. Pada saat ini, Yun He juga mulai menjelaskan Duan Lingtian secara detail. Ngarai takdir adalah tempat ajaib di benua selatan. Menurut legenda, itu adalah pencipta dunia, yang ditinggalkan oleh kerajaan besar di benua selatan, itu membutuhkan tuan dari kerajaan besar untuk bergantung pada perintah tuan negara untuk membukanya. Petik 2. Dan yang disebut pertempuran untuk kerajaan dewa dilakukan di Canyon of Destiny. Saat kata-kata Yun He jatuh, Duan Lingtian memiliki pemahaman yang lebih baik tentang Destiny Canyon, dan bahkan perjuangan untuk kerajaan Tuhan. Ngarai Tianming adalah tempat yang telah berdiri di suatu tempat di benua Tianan sejak zaman kuno, belum diubah atau dipindahkan, karena merupakan tempat yang dibuka oleh dewa pendiri dalam legenda. Adapun pertempuran untuk para dewa, itu adalah kaisar dewa dari dewa utama yang memasuki ngarai surga untuk berperang untuk pertempuran, mencari peluang untuk terobosan lebih lanjut, dan bahkan berharap menemukan peluang untuk menjadi terhormat di dalam sejarah benua Tianan. Sebagian besar dewa dan pembangkit tenaga dari kerajaan dewa besar menerobos setelah menemukan kesempatan untuk menjadi bermartabat di ngarai surga. Jangankan mereka yang jauh, bicarakan saja tentang orang-orang yang dekat. Penguasa kerajaan Zhengming, dan bahkan 2 generasi lord sebelumnya, hanya melangkah ke alam dewa setelah mendapatkan sesuatu di ngarai surga dan amanat. Selain itu, berdasarkan pemahaman tentang Destiny Canyon dan perselisihan kerajaan ilahi, Duan Lingtian juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kerajaan ilahi yang utama. Ternyata keberadaan berbagai kerajaan Tuhan dilindungi oleh aturan dunia ini, bahkan jika kerajaan terkuat di salah satu kerajaan hanya dewa yang lebih rendah, dewa atas lainnya di dunia ini tidak bisa menggoyahkan sikapnya terhadap para dewa. Penguasaan kerajaan, bahkan dalam lingkup kerajaan Tuhan, tidak dapat membunuhnya. Penguasa kerajaan Allah adalah pilar kerajaan Allah, dan keputusan penguasa kerajaan di tangan mereka. Legenda adalah harta paling berharga yang ditinggalkan oleh dewa Allah di belakang mereka. Tidak ada yang bisa mengambilnya, tidak ada yang bisa menerimanya. Memegang keputusan raja, di kerajaan para dewa, raja para dewa yang lebih rendah juga memiliki keagungan dunia, dan tidak takut pada dewa-dewa asing menengah dan dewa atas. Kerajaan Tuhan seperti awan di bagian selatan benua. Tahun-tahun yang tak terhitung telah berlalu. Kerajaan Tuhan tetaplah kerajaan Tuhan, dan itu belum diubah. Yun He melanjutkan berkata kepada Duan Lingtian, penguasa kerajaan Allah masih merupakan orang dari garis keturunan yang diturunkan dari penguasa asli bangsa, dan hanya orang-orang dari garis itu yang dapat mewarisi ordo penguasa. Aturan negara, legenda adalah dewa yang merampok dunia dan kekayaan. Ditinggal oleh dewa pencipta, itu lebih misterius dan menakutkan daripada artefak bermutu tinggi dari seluruh jiwa. Di ibu kota kerajaan Tuhan, pemimpin negara telah memerintahkan bahkan jika pemimpinnya bukan dewa, dia bisa menunjukkan kekuatannya. Meninggalkan ibu kota, di dalam kerajaan Tuhan, bahkan jika pemimpin negara hanyalah dewa yang lebih rendah, dia dapat menggunakan perintah pemimpin negara untuk menunjukkan kekuatan dewa atas dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Meninggalkan ibu kota, pemimpin negara akan kehilangan efek aslinya. Tetapi bahkan jika pemimpinnya terbunuh, pemimpin negara tidak akan jatuh ke tangan orang lain. Ia akan tetap terbang kembali ke ibu kota dan keluarga kerajaan dengan sendirinya. Selama periode ini, jika ada yang berani berhenti, bahkan dewa tingkat tinggi, dikatakan tidak mungkin untuk melarikan diri. Setelah kata-kata Yun He, hati Duan Lingtian terpana, dan dia tidak berani meremehkan berbagai kerajaan di benua Tianan. Bahkan jika banyak kerajaan terkuat di kerajaan itu hanyalah dewa yang lebih rendah. Namun, mereka, yang memiliki keputusan tuan negara, tidak terkalahkan di dalam kerajaan Tuhan di bawah kendali mereka. Dewa atas tidak bisa membantu mereka. Dewa pencipta, tampaknya perintah utama negara ini adalah orang terkuat yang membuka tempat persidangan ini untuk para dewa, dan meninggalkan harta untuk memastikan bahwa mereka aman dari generasi ke generasi. Sekarang,
Duan Lingtian juga samar-samar menyadari bahwa aturan tuan negara adalah sesuatu yang secara khusus ditinggalkan oleh yang terkuat untuk keluarga kerajaan dari kerajaan besar Tuhan, dan itu adalah fondasi negara. Hanya dengan cara ini warisan kerajaan dari kerajaan-kerajaan besar dapat diwariskan dengan mantap. Selama Anda masih di kerajaan Tuhan, bahkan jika Anda menjadi dewa tertinggi, pemimpin negara pada saat itu hanyalah dewa yang lebih rendah, dan Anda tidak dapat merebut posisi. Anda tidak dapat mengubah langit. Hanya karena penguasa negara dewa yang lebih rendah dapat menampilkan kekuatan dewa atas di kerajaan dewa, dengan kekuatan dewa Tuhan, tak terkalahkan. Setiap keputusan penguasa kerajaan Allah diakui sebagai senjata berat kerajaan Allah. Di kerajaan Allah, kekuatan Allah adalah supernatural dan tak terkalahkan. Ketika Yun He menyebutkan perintah Tuhan, wajahnya serius, dan matanya penuh dengan rasa hormat yang berapi-api. Perintah Tuhan. Duan Lingtian juga kaget. Orang yang memiliki dekrit kerajaan Tuhan, tidak takut pada siapapun di dalam keluarganya sendiri. Bahkan jika ada kekuatan transenden di luar kerajaan Tuhan, selama dia memasuki kerajaan Tuhan di bawah kendalinya, dia tidak bisa menahan diri. Tidak peduli seberapa kuat dewa atas. Tentu saja, jika penguasa kerajaan Allah meninggalkan kerajaan Allah, perintah penguasa Allah juga akan menjadi tidak valid, dan ada risiko kematian. Ngarai of Destiny jelas tidak ada di kerajaan Tuhan. Tuan dari kerajaan Tuhan, jangan khawatir keluar kali ini, apakah mereka dalam bahaya kematian? Duan Lingtian bertanya pada Yun He dengan rasa ingin tahu. Ketika Yun He mendengar kata-kata itu, dia tersenyum tidak setuju. Pertempuran untuk kerajaan Tuhan di Destiny Canyon hanya dibuka sekali setiap 10.000 tahun. Keluarga kerajaan dari kerajaan besar Tuhan memiliki kesempatan untuk menyembah para dewa setiap 10.000 tahun. Para dewa disembah kepada para dewa untuk memungkinkan penciptaan dunia memberikan kekuatan ilahi tertinggi dan mengintegrasikan mereka ke dalam keputusan penguasa negara. Dalam tahun depan, selama Anda masih di benua ini, Anda akan dapat menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Petik 2. Pada tahun itu, pemimpin negara memegang keputusan pemimpin, bahkan jika dia meninggalkan kerajaan Tuhan di bawah kendalinya, dia bisa menggunakan kekuatan keputusan pemimpin. Dan inilah alasan mengapa Canyon of Destiny hanya bertahan 10 bulan setiap kali dibuka. Di bulan sebelumnya, para pemimpin dewa utama perlu membawa orang ke ngarai takdir. Di bulan lalu, dewa utama perlu membawa orang meninggalkan ngarai takdir dan kembali ke kerajaan dewa. Tanpa kekuatan perintah pemimpin, begitu kamu meninggalkan kerajaan Tuhan, bahkan pemimpin bangsa itu dalam bahaya binasa. Setelah kata-kata Yun He, Duan Lingtian tiba-tiba menyadari bahwa ini adalah kepercayaan dari para pemimpin kerajaan besar Tuhan untuk membawa orang keluar dari kerajaan Tuhan dan pergi ke ngarai takdir. Selama periode ini, saya tidak khawatir sama sekali tentang kekuatan kuat di luar kerajaan Tuhan yang mengacaukan, atau bahkan bersaing untuk tempat di Destiny Canyon. Tahukah Anda, sebelumnya Duan Lingtian pernah mendengar bahwa di luar kerajaan Tuhan, terdapat banyak kekuatan yang kuat dan tak tertandingi, di antaranya ada dewa tingkat menengah, dan bahkan dewa tingkat atas, banyak yang tidak lebih lemah dari kerajaan dewa. Pada saat itu, Duan Lingtian berpikir bahwa mereka sangat kuat, atau mereka dapat mengguncang kerajaan Tuhan. Baru setelah dia mengetahui keberadaan penguasa kerajaan, dia tiba-tiba menyadari bahwa meskipun kekuatan itu kuat, mereka ingin mengguncang kerajaan Tuhan, tetapi mereka tidak berbeda dengan menjadi lengan manusia. Kerajaan Tuhan, dilindungi oleh keputusan Tuhan, dan dilindungi oleh Tuhan Pencipta, berdiri di dunia ini, tidak ada yang bisa menggoyahkannya, dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Kecuali jika Dewa Pencipta yang ingin mengubah kerajaan Tuhan. Tentu saja, di kerajaan Tuhan, Tuhan tidak terkalahkan, tetapi itu juga terbatas pada kerajaan Tuhan. Bahwa setiap 10.000 tahun sekali, dewa akan disembah, dan Tuhan akan diberi kesempatan untuk keluar selama setahun, dan itu ditakdirkan untuk tinggal sampai pembukaan ngarai Tianming. Tidak mungkin menggunakannya pada waktu biasa. Petik 2. Dalam keadaan ini, kerajaan besar para dewa tidak dapat memperluas wilayah kerajaan dewa lebih jauh dengan perintah dari penguasa kerajaan. Ini juga harus menjadi alasan terpenting mengapa para dewa agung, dan bahkan kekuatan tingkat dewa yang kuat dan dewa-dewa besar, selalu dapat hidup berdampingan dengan damai. Duan Lingtian banyak berpikir dan menebak-nebak ketika meninggalkan Tianling Mansion City dan menuju ke ibu kota kerajaan Dewa Zhengming. Setelah berkomunikasi dengan Yun He, dia mengkonfirmasi tebakannya. Bentak.
Dalam perjalanan, Yunhe mengangkat tangannya dan mengambil giok transmisi. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan menatap Duan Lingtian. Saudara Lingtian, Tuhan telah menjawab. Tuan Negeri berkata, setelah Anda tiba di ibu kota, izinkan saya mengantar Anda langsung menemuinya. Tuhan menyukai bakat, dan dia pasti tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk kepada saudara Lingtian. Dewa utama kerajaan, meskipun mereka memiliki kekuatan besar di kerajaan mereka sendiri berdasarkan keputusan para dewa, meninggalkan kerajaan dewa bukanlah apa-apa, dan bahkan untuk beberapa kekuatan tingkat dewa yang kuat, tidak ada penghalang. Dalam hal ini, mereka tentu berharap dapat berteman dengan orang luar yang kuat, sehingga akan menguntungkan mereka dan kerajaan Tuhan tanpa bahaya. Di beberapa kerajaan ilahi, ketika ngarai takdir surgawi dibuka, para penguasa kerajaan keluar dengan perintah tuannya, yang terlalu sombong dan menyinggung banyak kekuatan tingkat dewa. Sampai saat ini, di luar kerajaan para dewa tersebut, masih ada beberapa dewa yang kuat dari pasukan tingkat dewa yang berpatroli, khususnya membunuh para dewa yang keluar dari kerajaan dewa. Dalam keadaan seperti itu, kaisar dewa dari dewa-dewa itu tidak berani keluar sama sekali. Dengan cara ini, bahkan jika ada beberapa kesempatan di luar kerajaan Tuhan, itu tidak akan diperuntukkan bagi kerajaan Tuhan itu, karena kerajaan Tuhan biasanya tidak dapat mengeluarkan kekuatan pemimpin kerajaan, jika mereka telah kehilangan kekuasaan pemimpin kerajaan, jika mereka pergi, sangat mungkin untuk dibunuh oleh penjaga yang kuat di luar kerajaan Tuhan. Karena pelajaran yang didapat dari kerajaan-kerajaan Tuhan itu, kerajaan-kerajaan Tuhan lainnya mengambil peringatan nanti. Bahkan selama pembukaan ngarai amanat surgawi, mereka dapat mengeluarkan kekuatan perintah Tuhan selama setahun, dan mereka tidak berani menyinggung orang yang tampaknya sangat rendah hati. Tentu saja, kerajaan besar Tuhan itu rendah hati, dan mereka yang berada di luar kekuatan para dewa tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah. Jika Anda tidak memprovokasi orang lain, jika orang lain bertindak atas Anda, mereka tidak peduli. Tetapi Anda memprovokasi orang lain, dan orang lain membunuh Anda, tetapi Anda jujur dan tidak perlu khawatir. Terima kasih, Saudara Yunhe, atas rekomendasinya. Berulang kali Duan Lingtian mengucapkan terima kasih, tidak sulit untuk menebak bahwa pria di depannya pasti telah mengatakan banyak hal baik kepadanya. Saudara Lingtian, ketika Yunhe berbicara dengan Duan Lingtian lagi, dia menggunakan transmisi suara, jelas dia tidak ingin didengar oleh dua orang di belakangnya, bahkan jika mereka adalah orang kepercayaannya. Saat kamu berada di depan Tuan Negara, kamu tidak perlu hati-hati, kamu bahkan tidak perlu mengungkapkan posisimu secara langsung, dan secara tidak langsung menunjukkan bahwa kamu bukanlah orang yang melupakan asal-usulmu. Tuhan tidak terkalahkan di kerajaan Tuhan, tetapi setelah keluar, dia juga dewa biasa yang lebih rendah. Karena itu, bahkan jika terkadang dia tahu bahwa dunia luar memiliki peluang besar, dia tidak punya cara untuk pergi. Dia hanya bisa melihat orang lain bersaing untuk itu. Petik 2. Di kerajaan Tuhan yang lain, ada banyak pemimpin kerajaan Tuhan, yang memiliki hubungan baik dengan kekuatan luar, dan bahkan menikah dengan kekuatan tingkat dewa itu, berhubungan erat, dan memiliki perlindungan dewa-dewa eksternal. Jika mereka meninggalkan kerajaan Tuhan, mereka tidak akan lagi menjadi tanpa akar. Ziping, Anda dapat mengejar peluang Anda sendiri. Petik 2. Banyak dewa kerajaan Tuhan, yang memiliki basis budidaya dewa tingkat menengah, pada dasarnya mengandalkan peluang di luar kerajaan Tuhan. Jika tidak, bagi mereka, peluang dalam kendali mereka akan terbatas pada ngarai dewa mesin. Selain itu, kecuali keberuntungan itu baik, akan ada kesempatan bagi para dewa untuk muncul di kerajaan Tuhan. Karena itu, Yunhe berhenti sejenak sebelum melanjutkan, dengan bakat dan pemahamanmu yang menentang surga, Saudara Lingtian, begitu kamu memasuki alam para dewa di masa depan, kamu pasti akan membuka alam rahasia para dewa dengan peluang besar. Di depan penguasa kerajaan, selama kamu menyatakan bahwa kamu akan menerobos alam para dewa di kerajaan Zhengming kita di masa depan, itu sebenarnya lebih berguna daripada mengatakan apapun dan bisa mengalahkan penguasa Cina. Mendengar kata-kata Yunhe, hati Duan Lingtian kaget. Benarkah ada alam rahasia para dewa? Selain itu juga ranah rahasia yang muncul setelah terobosan, jelas merupakan versi yang ditingkatkan dari ranah rahasia Kaisar Dewa. Kasihan, Duan Lingtian menghela nafas, bahkan jika aku menerobos ke alam para dewa, itu pasti tidak bisa menjadi terobosan di tempat pengadilan para dewa ini, itu pasti terobosan di dunia luar. Aku tidak tahu,
Jika kamu masuk ke alam para dewa di medan perang pesawat itu, akankah alam rahasia para dewa terlahir? Duan Lingtian merasa bahwa ketika dia memasuki alam para dewa, kemungkinan besar dia akan menerobos medan perang pesawat itu, tetapi dia tidak tahu bahwa alam rahasia Kaisar Dewa akan lahir ketika dia menerobos. Nah, setelah kamu keluar, kamu harus bertanya pada kakak senior nomor 3 saat itu. Duan Lingtian diam-diam berkata. Selanjutnya, Duan Lingtian dan Yun He mengobrol sebentar dan kemudian menemukan sudut artefak pesawat ruang angkasa untuk duduk bersila dan berlatih. Melihat ini, Yun He duduk bersila dan memejamkan mata. Dia tidak tahu apakah dia sedang berkultivasi atau berkultivasi. Adapun dua orang di belakang Yun He, mereka tidak mengikuti Yun He untuk duduk dan menutup mata untuk mengistirahatkan pikiran mereka. Sebaliknya, mereka menatap bayangan cermin formasi di sekitar kabin bagian dalam artefak pesawat ruang angkasa, mengawasi luar. Pesawat ruang angkasa senjata suci tingkat kaisar, bahkan jika itu melaju dengan kecepatan kaisar yang lebih tinggi, belum tentu aman. Tidak ada kekurangan pemburu di alam liar di ranah Kaisar Dewa Atas. Gunung besar yang megah, disertai dengan suara keras, runtuh, gunung runtuh dan tanah retak, dan bumi terguncang. Suara menakutkan menyebar ribuan mil, menyebabkan kehidupan di sekitarnya terganggu. Panggilan, sesosok tampak malu di atas kehampaan, dia adalah seorang gadis muda, tapi wajahnya penuh kesungguhan. Di dalam tubuhnya, Divine Power bergolak, menyatu dengan hukum kehancuran, memancarkan aura kehancuran, seolah dia bisa menghancurkan segalanya dan segalanya. Basis budidaya Kaisar Dewa yang lebih rendah memiliki kekuatan para dewa. Sosok tinggi bangkit dari bawah sisa-sisa gunung besar yang runtuh. Ini adalah pria parubaya dengan perawakan tinggi dan wajah tampan. Tubuhnya memancarkan semburan Qianqi yang ganas, dan berubah menjadi jalan di antara para jagoan. Pisau angin sepertinya bisa menghancurkan segalanya. Selain itu, di atas kepalanya, ada token yang ditangguhkan secara tak terduga. Token ini, pada pandangan pertama, tampak biasa, tetapi melihat napasnya, sepertinya terhubung ke tanah yang luas ini, dan kekuatan terus mengalir ke dalamnya, ke tubuh Parubaya. Kekuatan angin di permukaan tubuh Parubaya menjadi lebih ganas dan ganas. Dan dia, bukan orang lain, adalah penguasa kerajaan Dewa Terbang, Xiao Yiyuan, pemilik tanah ini. Pada saat ini, Xiao Yiyuan menatap gadis muda tidak jauh dengan ekspresi serius, dan tatapannya penuh dengan keheranan. Jika aku tidak memiliki perintah Tuhan, aku mungkin bukan lawanmu. Xiao Yi tidak pernah membayangkan bahwa di dunia ini, akan ada Kaisar Dewa Atas yang mampu mengalahkannya, dewa yang lebih rendah. Jika dia bukan karena kekuatan kerajaan Dewa Terbang, yang memiliki kekuatan Ordo Lord, sehingga dia memiliki kekuatan besar di kerajaan dewa ini, dia pasti tidak akan menjadi lawan gadis di depannya. Yang paling penting adalah, gadis ini hanyalah Kaisar Dewa Atas. Apa yang kamu telah meningkatkan kekuatanmu begitu banyak. Rasanya kamu hampir mengejar adik perempuan tuanku. Gadis itu menatap Xiao Yiyuan, pada saat ini, wajah kecilnya juga menunjukkan warna serius. Dia tidak pernah menyangka orang yang jatuh di depannya tiba-tiba akan meledak setelah mengambil token. Kekuatan yang mengerikan, rasanya seperti dia hampir mengejar dunia besar para dewa atasnya. Dan Xiao Yiyuan, ketika dia mendengar kata-kata gadis itu, mengamati gadis itu dengan tenang sejenak, dan samar-samar melihat bahwa kata-kata gadis itu memiliki tingkat kredibilitas tertentu, hatinya juga sangat menakjubkan. Di mata gadis muda ini, dia yang menggunakan perintah tuan negara sebenarnya tidak sebaik kakak perempuan tuannya. Siapa kakak perempuannya? Untuk sementara, dia tidak bisa menahan perasaan sangat cemburu. Sebelumnya, dia berpikir bahwa gadis yang begitu menakutkan, seorang gadis dengan kekuatan para dewa sebagai kaisar ilahi atas, tidak akan pernah memiliki latar belakang yang normal. Tapi sekarang, apa yang dikatakan gadis itu semakin membuktikan tebakannya. Menarik napas dalam-dalam, Xiao Yiyuan memandang gadis itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Gadis kecil, kamu bukan lawan saya." Gadis itu mengangguk ketika dia mendengar kata-kata, "Kamu memiliki tanda itu, aku bukan lawanmu. Tapi meski begitu, kamu tidak bisa membunuhku." Saat suara gadis itu turun, ada manik ekstra di tangannya. Manik-manik itu semuanya berwarna hitam, seperti mutiara hitam, tetapi tampaknya ada kekuatan yang mengalir di dalamnya. Meskipun tertutup oleh manik-manik itu, ketika muncul di tangannya, itu masih membuat kekosongan di sekitarnya bergolak. Bahkan di beberapa titik,
kehampaan itu langsung jeda, seolah-olah waktu diam. Pada saat ini, bahkan Xiao Yiyuan dapat merasakan keanehan manik-manik di tangan gadis itu, tetapi tidak dapat mengenali apa itu. Namun, menurut apa yang dikatakan gadis komprehensif itu sebelumnya, jelas bahwa ini adalah penyelamat hidupnya. Itu seharusnya bukan harta karun yang menyerang, karena dia tidak berpikir bahwa lawan dapat menggunakan harta karun untuk melawannya. Di dunia ini, aku takut hanya Dewa Pencipta yang mampu menyerangnya. Jenis harta karun. Jelas sekali, ini adalah hal yang menyelamatkan hidup. Setelah melihat kekuatannya saat ini dan masih begitu percaya diri, dia jelas yakin untuk melarikan diri. Jika dia menggunakan benda ini, apakah itu berarti, aku menyinggung perasaannya, dan bahkan kekuatan di belakangnya? Memikirkan hal ini, hati Xiao Yiyuan menciut sejenak, dan kemudian senyuman muncul di wajahnya. Nak, aku tidak berniat membunuhmu. Bahkan, saya bersedia memberi Anda kesempatan. Destiny Kenyan, kerajaan Tuhan akan bertempur, aku akan menerbangkan kerajaan Tuhan. Dan memberimu tempat, bagaimana kalau? Xiao Yiyuan bertanya sambil tersenyum. Namun, begitu suara asli Xiao Yi turun, gadis itu sudah pergi, dengan sangat cepat, dan pada saat yang sama dia memegang manik-manik di tangannya, seolah-olah dia siap untuk menghancurkannya kapan saja. Melihat ini, Xiao Yi sedikit mengernyit, tapi masih bisa menyusul. Gadis, aku sangat tulus. Gadis, meskipun gadis itu menembaknya tanpa alasan dan mengganggunya saat mundur, yang membuatnya sangat kesal, tetapi ketika dia menyadari bahwa mungkin ada kekuatan yang menakjubkan di belakang gadis itu, dia sangat takut. Memikirkan pertempuran untuk kerajaan Tuhan di ngarai takdir segera, dia sengaja mengizinkan gadis itu untuk mewakili kerajaan Dewa Terbang dan memasuki ngarai takdir. Dengan kekuatan seorang gadis, dia pasti akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Itu juga baik bagi mereka untuk menerbangkan kerajaan Allah. Bentak, tepat ketika Xiao Yiyuan sedikit bingung, bertanya-tanya apakah gadis itu tidak tahu ngarai takdir surgawi, kerajaan Tuhan, atau kerajaan Tuhan telah mengundangnya, gadis itu akhirnya menghancurkan manik-manik di tangannya. Detik berikutnya, kekuatan yang membuat Xiao Yiyuan tertegun dan ketakutan meledak, menyelimuti gadis itu, dan kemudian merobek ruang, membawa gadis itu masuk. Ini seperti teleportasi. Namun, dia yakin itu pasti bukan teleportasi hukum ruang angkasa. Karena, dalam ledakan kekuatan itu, tidak ada fluktuasi hukum ruang, hanya fluktuasi hukum kehancuran. Jelas, itu ditinggalkan oleh orang kuat yang ahli dalam hukum kehancuran. Apalagi yang tersisa bisa dengan mudah merobek ruang di sini. Bahkan jika itu dia, dengan perintah Tuhan, dia bisa merobek ruang, tapi dia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Siapa dia? Xiao Yi ketakutan, dan pada saat yang sama, setelah melewati Lord's Order, tidak sulit untuk menemukan bahwa setelah memasuki celah luar angkasa, gadis itu tidak muncul kembali di Flying Divine Kingdom mereka. Rupanya dia telah meninggalkan kerajaan Dewa Fei Yang. Pada saat ini, di dalam kerajaan lain di sebelah kerajaan Fei Yang, celah ruang muncul, dan kemudian gadis yang masih di bawah kelopak mata Xiao Yiyuan, pemimpin kerajaan Fei Yang, keluar dari celah luar angkasa. Kakak senior, jika saya tahu bahwa saya telah menggunakan jimat penyelamat yang dia berikan kepada saya di tanah pencobaan Tuhan ini, saya khawatir saya akan dihukum lagi. Gadis itu sedikit mengernyit, jelas khawatir. Kalau tidak, setelah aku berbalik dan keluar, aku berkata bahwa aku memberikan jimat penyelamat hidup kepada adik laki-laki itu. Apakah adik laki-laki itu menggunakannya? Lakukan saja, aku sangat pintar. Little Junior Brother berperilaku baik, dia pasti tidak akan membantuku. Pada saat ini, Duan Lingtian tidak tahu bahwa dalam waktu dekat, dia akan memberi seseorang kambing hitam. Dia mengikuti Yunhe di sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di ibu kota kerajaan ilahi Zhengming. Sebagai ibu kota kerajaan Zhengming, kota ini begitu besar sehingga secara alami luas dan megah. Di luar kota, melihat ke kota, ada perasaan sublimasi jiwa. Kota ini tidak hanya megah, tetapi juga perubahan kesederhanaan, tampaknya telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi masih berdiri tegak. Saudara Lingtian, saya akan mengatur tempat untuk Anda terlebih dahulu. Anda beristirahat selama beberapa hari, dan kemudian saya akan membawa Anda untuk bertemu dengan Tuhan. Yunhe tersenyum dan berkata kepada Duan Lingtian. Ada Brother Lao Yunhe. Duan Lingtian berulang kali berterima kasih padanya. Kemudian,
Yunhe mengatur Duan Lingtian di sebuah kompleks di sisi timur ibu kota. Kompleks ini biasanya tempat ibu kota digunakan untuk menjamu tamu. Kali ini, kalian semua tuan istana semua pengaturan, itu di sini. Saat ini, banyak tuan istana telah datang. Setelah beberapa saat, ketika semua orang datang, tuan akan mengadakan perjamuan untukmu. Kemudian kamu akan bertemu satu sama lain. Saat kamu memasuki Destiny Canyon di masa depan, kamu juga bisa menjaga satu sama lain. Berbicara tentang memukul di sini, Yunhe berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tentu saja, memasuki ngarai takdir, bahkan orang-orang dari kerajaan dewa yang sama, saya tidak dapat mempercayai semuanya. Atau, bahkan jika aku pergi bersama, kamu tidak bisa mempercayai semuanya. Dalam menghadapi beberapa kepentingan, bahkan saudara laki-laki dapat saling melawan. Meskipun Duan Lingtian merasa peringatan Yunhe tidak berbeda dengan omong kosong, dia tetap mendengarkan dengan seksama, karena dia tahu bahwa Yunhe benar-benar mencoba untuk menyebut dirinya sendiri. Tempat yang diatur Yunhe untuk Duan Lingtian adalah sebuah rumah mandiri di kompleks yang luas, ada pelayan dan pelayan di dalamnya, dan mereka bisa diberitahu apa saja. Dan setelah Duan Lingtian pindah, ada juga sebuah plakat tambahan di gerbang Mansion Independent, dengan 6 kata tertulis di atasnya, Long Fei Fengwu. Bertindak Lord of Tianling Mansion. Jelas, ini mengumumkan bahwa sudah ada penguasa di sini, dan orang yang tinggal di dalam adalah penjabat penguasa istana-istana Tianling. Saudaraku Lingtian, aku pergi lebih dulu, istirahatlah yang baik, aku akan kembali dalam beberapa hari. Yunhe mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan pergi. Ketika Yunhe pergi, dia juga menarik perhatian beberapa orang. Itu adalah wakil komandan Yunhe di sebelah tuan. Di kompleks ini, sebagian besar orang yang tinggal di istana adalah kepala istana, dan mereka semua mengenal Yunhe, wakil komandan penjaga di istana ibu kota. Selain itu, kekuatan Yunhe, bahkan jika dibandingkan dengan mereka, mungkin tidak jauh lebih baik. Yunhe secara pribadi mengirim seseorang ke sini. Siapa yang berwajah besar? Ya, bahkan jika Anda dan saya datang ke sini, tidak ada orang lain di pangkat wakil komandan penjaga yang mengaturnya secara pribadi. Kedua tuan istana duduk bersama sambil minum teh, di antara percakapan, ada sedikit ketidakpuasan dalam nada mereka. Namun, ketidakpuasan kembali ke ketidakpuasan, tetapi tidak bermaksud untuk meminta pernyataan. Siapa tahu, apakah orang yang meminta wakil komandan penjaga untuk mengirimkannya secara pribadi, apakah itu juga keberadaan yang sulit? Aku benar-benar penasaran, pemilik istana mana yang diperlakukan seperti ini. Faktanya, orang-orang yang melihat Yunhe bukan hanya penguasa istana dari 2 kediaman, tetapi juga banyak tuan istana, dan mereka semua sangat ingin tahu tentang itu. Dan tidak ada tembok yang tidak dapat ditembus di dunia. Segera, mereka tahu jawabannya. Penjabat istana-istana Tianling Palace. Kaisar ilahi yang lebih rendah yang bisa membunuh kaisar ilahi atas. Kaisar dewa yang lebih rendah membunuh kaisar dewa atas. Hal semacam ini tidak hanya terjadi dalam sejarah kerajaan Dewa Zhengming, tetapi juga ketika melihat seluruh benua Tianan, saya belum pernah mendengar ada kaisar dewa yang lebih rendah yang melakukan prestasi ini. Duan Lingtian melakukannya, apalagi, itu direkam dengan manik-manik bayangan mengambang dan menyebar ke ibu kota kerajaan Zhengming. Bagus, setelah membaca bayangan cermin lengkap dari bayangan mengambang yang terekam di mutiara bayangan mengambang, di sebuah kompleks luas di ibu kota kerajaan Zhengming, banyak pemilik istana dari setiap rumah menghela nafas. Kaisar ilahi yang lebih rendah, membunuh kaisar dewa atas, ternyata benar. Anda tahu, sebelum melihat bayangan cermin dari bayangan mengambang di depan. Mereka masih memiliki keraguan jauh di dalam hati mereka merasa bahwa rumor itu mungkin tidak benar. Perbedaan antara kaisar ilahi yang lebih rendah dan kaisar ilahi atas terlalu besar, bagaimana mungkin membunuh yang terakhir? Bahkan jika yang pertama memiliki artefak kelas atas semua jiwa, yang terakhir tidak menggunakan artefak kelas atas semua jiwa. Mereka tidak menyadari bahwa rumor itu benar sampai mereka melihat bayangan cermin dari bayangan yang mengambang dan menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Terlalu kuat, kaisar ilahi yang lebih rendah memiliki kekuatan bertarung seperti itu. Dari sudut pandang kekuatan tempurnya yang ditampilkan. Bahkan jika Cheng Yan menggunakan artefak kelas tinggi jiwa, dia mungkin bukan lawannya, kan? Bagaimanapun, mereka tidak menyaksikan pertempuran pertama dengan mata kepala mereka sendiri, begitu banyak orang memiliki keraguan dalam kata-kata mereka.
Tentu saja, ada beberapa orang yang merasa bahwa jika Duan Lingtian menjadi lawan, maka Kaisar Dewa Atas Chengyan menggunakan artefak bermutu tinggi dari seluruh jiwa, Duan Lingtian mungkin bukan lawannya. Kaisar ilahi yang lebih rendah ini seharusnya beruntung. Aku juga berpikir, kalau tidak, kenapa kamu melakukan tembakan di akhir? Ini karena kamu khawatir Kaisar Dewa tingkat tinggi lainnya akan menggunakan seluruh jiwa artefak bermutu tinggi untuk menyerangnya, kan? Namun, tidak peduli apa yang dipikirkan atau dirasakan orang di luar, itu tidak berdampak banyak pada Duan Lingtian. Jangan katakan dia tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang ini. Bahkan jika saya mendengarnya, saya tidak akan menganggapnya serius. Duan Lingtian tidak tinggal di kompleks untuk waktu yang lama setelah tiba di ibu kota nasional Dewa Zhengming. Dia meninggalkan kompleks keesokan paginya dan datang ke jalan-jalan ibu kota negara yang ramai, merasakan kegembiraan ibu kota negara. Sebagai ibu kota kerajaan Dewa Zhengming, jalanan di Guodu sangat bersih dan pengelolaannya sangat standar, tidak setiap jalan bisa dilengkapi dengan warung pinggir jalan. Hanya daerah tertentu yang bisa mendirikan warung. Duan Lingtian berjalan sendirian di jalan-jalan Guodu, berjalan tanpa tujuan, sesekali melihat satu atau dua toko yang menjual bahan obat dan akan masuk dan melihat-lihat. Jika ada pembantu yang membutuhkan, dia juga akan membelinya. Sedangkan untuk obat utamanya, jangan dipikir-pikir, pil dewa yang bermanfaat bagi Duan Lingtian saat ini bukanlah produk biasa, dan pada dasarnya mustahil muncul di apotek. Setelah berkeliling di jalan-jalan Guodu, Duan Lingtian tidak kembali sampai malam tiba. Setelah kembali, dia tidak keluar lagi. Mengetahui bahwa Yunhe datang kepadanya, "Saudara Lingtian, Tuan bebas hari ini dan ingin bertemu denganmu." Yunhe mengatakan ini dengan sangat terampil. "Penguasa negara ingin bertemu dengan Anda, tetapi penguasa negara memanggil Anda." Yang pertama adalah perlakuan yang sama. Yang terakhir adalah sikap dari atasan ke inferior. Duan Lingtian mendengar petunjuk itu, tetapi dia tidak tahu apakah itu Yunhe sendiri atau maksud dari penguasa kerajaan Allah. Di bawah kepemimpinan Yunhe, Duan Lingtian meninggalkan rumahnya sendiri di dalam kompleks, lalu meninggalkan kompleks tersebut, dan mengikutinya sampai ke istana kekaisaran di dalam ibu kota kerajaan Zhengming. Wakil Komandan. Sepanjang jalan, semua orang yang melihat Yunhe memberi hormat kepada Yunhe dengan hormat. Dan Duan Lingtian, juga saat ini, baru saja mengetahui dari Yunhe bahwa dia berada di istana kerajaan ilahi Zhengming dan dia adalah wakil komandan penjaga. Yang mulia, pria itu yang membawanya. Yunhe memimpin Duan Lingtian ke pintu gerbang aula yang megah di kedua sisi pintu aula berdiri sebuah patung batu. Dua patung batu dari makhluk yang berbeda, Duan Lingtian tidak dapat mengenali apa itu. Tapi yang pasti bukan manusia. Haha, tapi hampir ketika suara Yunhe jatuh, Duan Lingtian bahkan mendengar tawa hangat dari dalam sambil menunggu orang-orang di dalam untuk memanggil dia. Kemudian, sesosok keluar dari dalam. Ini adalah seorang pria muda dengan jubah emas pucat, keseluruhannya terlihat sangat mewah, dan temperamennya juga menarik, wajahnya tampan dan agung. Yang mulia, Yunhe membungkuk dan memberi hormat. Dan Duan Lingtian juga menundukkan tangannya tepat pada waktunya kepada pemuda itu. "Duan Lingtian, aku telah melihat Tuhan." Jelas, yang ini adalah penguasa kerajaan Zhengming. Namun, saya tidak berharap terlihat begitu muda. Saudara Lingtian tidak ingin bersikap sopan. Penguasa kerajaan Dewa Zhengming menundukkan tangannya sebagai jawaban untuk Duan Lingtian, dan kemudian tersenyum dan berkata, "Meskipun aku adalah penguasa kerajaan Zhengming, tapi aku mengandalkan bayangan ayahku untuk dimiliki hari ini, dan kamu tidak ada bandingannya dengan Saudara Lingtian. Saudara Lingtian, jika kamu tidak menyukainya, panggil saja aku, Saudara Besar Su." Keluarga kerajaan dari kerajaan Dewa Zhengming telah dinamai Su sejak zaman kuno, dan Duan Lingtian juga mengetahui hal ini. Menghadapi kesopanan orang di depannya, Duan Lingtian tidak terus bersikap sopan, senyum muncul di wajahnya, "Kakak Su." "Baik, Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Dewa Zhengming," mendengar nama kedua Duan Lingtian, wajahnya tiba-tiba menunjukkan senyum yang lebih cerah, dan kemudian dia secara pribadi membawa Duan Lingtian ke aula di belakangnya. Tidak ada seorang pun di aula. Setelah keduanya masuk, Yunhe berdiri di dekat pintu, dan matanya juga terkejut. Meskipun dia tahu bahwa Tuan akan sopan kepada saudara Lingtian, dia tidak berharap untuk menjadi begitu sopan dan langsung membiarkan pihak lain menyebut dirinya, "Kakak Su." "Anda tahu,
Dia telah mengikuti tuan negeri ini selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat tuan ini begitu sopan. Sepertinya, di mata Tuhan, saudara Ling Tian memiliki nilai yang luar biasa. Ketika keduanya bertemu untuk pertama kalinya, Zhu Yingjun yang merupakan penguasa suatu negara sangat sopan, tentu saja dia tidak bisa diyakinkan oleh pihak lain, hanya karena dia merasa pihak lain itu berharga. Duan Ling Tian juga mengetahui hal ini dengan baik. Adegan di depannya, baginya, adalah permainan sesekali. Di masa depan, jika Anda benar-benar masuk ke alam para dewa di kerajaan Zhengming ini, masuki, dan temui harta karun pada saat yang sama, jika pihak lain yakin, Anda masih ingin bunuh diri dari 10. Dunia ini lebih kejam daripada dunia luar, Duan Ling Tian secara alami tidak akan ceroboh, dan tidak berani peduli. Saudara Ling Tian, ini pertama kalinya dalam hidupku, Zhu Yingjun, bahwa kaisar ilahi yang lebih rendah dapat membunuh kaisar ilahi atas. Zhu Yingjun menghela nafas dan menghela nafas. Mendengar kata-kata Zhu Yingjun, Duan Ling Tian hanya tahu nama lengkap pihak lain. Untuk sesaat, dia juga tanpa sadar terkejut jauh di dalam hatinya, dan sudut mulutnya sedikit bergerak-gerak. Zhu Yingjun, nama ini agak narsis, bukan? Ini terlihat, meskipun tidak apa-apa, tetapi dibandingkan dengannya, tidak ada keraguan bahwa masih ada celah. Orang tua, ibu, dan ayah, dibandingkan dengan ayah dan ratu ini, bagaimanapun juga, mereka masih memiliki lebih banyak wajah. Duan Ling Tian diam-diam berkata, itu hanya kebetulan. Menghadapi desahan Zhu Yingjun, Duan Ling Tian tersenyum rendah hati. Itu juga karena dia tidak menggunakan seluruh jiwa artefak bermutu tinggi, kalau tidak aku mungkin bukan lawan. Saudara, Ling Tian rendah hati. Zhu Yingjun menggelengkan kepalanya dan tersenyum, meskipun saya hanya melihat bayangan cermin dari bayangan mengambang yang direkam oleh manik-manik bayangan mengambang, Wakil Komandan Yun ada di tempat pada saat itu. Menurutnya, bahkan jika pihak lain menggunakan artefak kualitas tinggi seluruh jiwa, 9 dari 10 adalah akan dikalahkan olehmu. Petik 2. Zhu Yingjun masih sangat percaya pada Yun He. Yun He sudah lama bersamanya. Bahkan ketika dia masih muda, itu adalah penjaga di sekelilingnya. Dapat dikatakan bahwa dia tumbuh bersamanya, meski hubungan bawahan, tidak ada bedanya dengan saudara secara pribadi. Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata, itu penghargaan kakak Yun He. Setelah kata-kata itu jatuh, Duan Ling Tian memandang Zhu Yingjun dan berkata dengan lugas, Tuhan. Sebelum dia dapat melanjutkan berbicara, Zhu Yingjun disela oleh sedikit cemberut, Saudara Ling Tian, kamu telah mengatakan segalanya, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Saudara Su, Duan Ling Tian mengubah mulutnya, tetapi ekspresinya masih sedikit serius. Aku menjadi penjabat istana-istana dari rumah jiwa surgawi, hanya untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk para dewa ngarai takdir surgawi. Untuk kesempatan di dalam, aku tidak berniat menjadi tuan istana dari rumah jiwa surgawi. Setelah kerajaan dewa berjuang untuk garis depan, saya akan pergi ke posisi penjabat istana-istana Tianling Mansion. Di belakang, aku mungkin meninggalkan kerajaan ilahi Zhengming. Setelah mengatakan ini, Duan Ling Tian berhenti dan melanjutkan, di masa depan, selama saya masih hidup di dunia ini dan sebelum menerobos alam para dewa, saya pasti akan kembali ke kerajaan Zhengming. Pada saat yang sama, saya akan memberitahu saudara Zhu bahwa Anda akan berada di kerajaan Zhengming penerobosan. Duan Ling Tian tidak hanya mengungkapkan pikirannya, tetapi juga berjanji. Adapun apakah janji ini akan dipenuhi? Selama dia masih hidup di dunia ini ketika dia akan menerobos alam para dewa, tidak ada alasan baginya untuk kembali ke Zhengming untuk menerobos. Namun, ini hampir tidak mungkin. Karena, dalam waktu 2 tahun, dia akan meninggalkan dunia ini, meninggalkan tempat pencobaan Tuhan ini. Setelah pergi, secara alami dia tidak lagi hidup di dunia ini. Kata-kata Duan Ling Tian sangat terampil, kecuali bahwa Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Zhengming, sedang bermimpi dan tidak mungkin untuk berpikir bahwa Duan Ling Tian bukanlah orang di dunia ini dan akan pergi dalam 2 tahun. Jika tidak, suasana hatinya pasti tidak akan baik sekarang. Haha, setelah Zhu Yingjun mendengar kata-kata Duan Ling Tian, dia tertawa lagi, Saudara Ling Tian benar-benar lurus dan lurus, tidak heran Wakil Komandan Yun sangat menghargai Anda. Tapi, Saudara Ling Tian, Anda baru saja mengatakan hal-hal ini, Wakil Komandan Yun telah memberitahu saya juga mengerti dan mengerti. Bahkan jika Broter Ling Tian bersikeras untuk tetap tinggal,
saya juga akan membujuk Brother Ling Tian untuk meninggalkan kerajaan Tuhan, pergi ke dunia luar untuk mencari peluang Anda sendiri, dan terus meningkatkan. Di dalam kerajaan Tuhan, tidak ada kekurangan sumber daya, tetapi peluang terbatas. Jika bukan karena kerajaan Allah yang menahan saya ingin meninggalkan kerajaan Allah untuk pergi keluar dan menjelajah, mencari peluang, dan lebih jauh meningkatkan kekuatan saya. Berbicara tentang nanti, Zhu Yingjun menghela nafas dan menghela nafas lagi. Namun, melihat sikapnya saat ini terhadap Duan Ling Tian, terlihat bahwa ia masih sangat puas dengan deklarasi Duan Ling Tian. Atau Anda bisa mengatakan, yang lebih dia pedulikan adalah janji dari punggung Duan Ling Tian ke kerajaan ilahi Zhengming untuk menerobos alam dewa. Duan Ling Tianzhen pergi ke Zhengming Divine Realm untuk menerobos alam para dewa, dan alam rahasia para dewa yang terbuka pasti akan menghancurkan bumi dan tak tertandingi di dunia. Ini hanya bisa dilihat dari kekuatan tempur lawan saat ini yang ditampilkan di ranah kaisar ilahi yang lebih rendah. Duan Ling Tian datang menemui Zhu Yingjun, penguasa kerajaan Zhengming, dan mereka tidak banyak berkomunikasi satu sama lain, tetapi semua yang mereka katakan ada di pelukan satu sama lain. Dan Zhu Yingjun juga mengungkapkan pendapatnya. Tanyakan kepada Duan Ling Tian apakah dia membutuhkan bantuan dalam praktiknya baru-baru ini. Secara alami, Duan Ling Tian tidak akan melewatkan kesempatan bagus seperti itu. Dia memberitahu beberapa obat utama untuk pil dewa yang dia butuhkan. Dia awalnya ingin membuat beberapa manfaat, tetapi dia tidak menyangka bahwa di rumah harta karun kerajaan Dewa Zhengming, obat utama yang dia butuhkan adalah pil dewa, pada dasarnya semuanya. Kami kerajaan ilahi Zhengming, dan tidak ada alkemis yang luar biasa, jadi ada lebih banyak bahan obat. Melihat keterkejutan Duan Ling Tian, Zhu Yingjun menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Biasanya, kita membutuhkan alkimia ilahi, kita perlu mengundang alkemis ilahi dari luar, atau alkemis ilahi yang tersembunyi di dalam dewa Zhengming kita. Di antara kata-kata, itu mengungkapkan sedikit ketidakberdayaan. Adapun Duan Ling Tian, meskipun dia melihat bahwa Duan Ling Tian sangat membutuhkan beberapa bahan obat, dia tidak berpikir bahwa Duan Ling Tian adalah seorang alkemis ilahi, karena dia secara tidak sadar merasa bahwa iblis seperti Duan Ling Tian yang melawan langit dengan kekuatan tidak akan punya waktu luang untuk pergi. Pelajari Sen dan bersama, di tangan Zhu Yingjun, Duan Ling Tian tidak memiliki banyak beban psikologis. Karena dia tahu bahwa dia akan pergi ke Destiny Canyon untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan dewa. Jika dia tampil dengan baik, dia tidak hanya akan mendapatkan banyak keuntungan, bahkan kerajaan Zhengming juga akan mendapatkan banyak keuntungan. Pertempuran untuk kerajaan Tuhan bukan hanya pertempuran antara kerajaan Tuhan, tetapi juga pertempuran antara kerajaan Tuhan. Seseorang yang mewakili kerajaan Tuhan tertentu dan memasuki ngarai takdir untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan, semakin baik kinerja di ngarai takdir, semakin baik dia bisa mendapatkan pahala yang kaya, dan kerajaan Tuhan yang dia wakili juga akan diberi pahala. Hadiah itu dianugerahkan oleh ngarai takdir, dan menjadi hadiah dari Dewa Penciptaan, oleh orang-orang di kerajaan besar. Karena itu, Duan Ling Tian tidak memiliki beban psikologis. Ketika dia tiba di Ming Canyon dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan, dia pasti akan melakukan yang terbaik untuk memperjuangkan keuntungan absolut untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini, negara Dewa Zhengming pasti akan mendapatkan panen yang baik. Saudara Zhu, jika tidak ada yang salah, saya akan kembali. Duan Ling Tian berbicara, siap untuk pergi dan kembali. Tetapi Zhu Yingjun tersenyum ketika mendengar kata-kata, Saudara Ling Tian, jika kamu baik-baik saja, saya akan mengantarmu berkeliling istana. Saudara Zhu sopan. Duan Ling Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, saya akan memiliki kesempatan kapan saja di masa depan. Hari itu, pertempuran untuk kerajaan Tuhan di ngarai sudah dekat, dan pikiran saya tertuju pada kultivasi, dan saya tidak memiliki perasaan santai untuk mengembara, biarkan saya memaafkan saya. Dia tidak tertarik berkeliaran dengan pria besar, dan dengan cepat menolak. Tentu saja, dia tahu di dalam hatinya bahwa kata-kata Zhu Yingjun hanyalah ucapan yang sopan, dan mungkin Zhu Yingjun sangat ingin menolaknya. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Duan Ling Tian, senyum Zhu Yingjun semakin cerah, kalau begitu, saya tidak akan memaksakannya. Tapi, Saudara Ling Tian tidak melewatkan jamuan makan 7 hari kemudian. Pada saat itu, keluarga kerajaan akan menemukan sesuatu untuk bersaing dengan pemilik istana. Di antara mereka,
ada banyak pemburu kaisar tingkat tinggi yang ditangkap oleh keluarga kerajaan kita. Awalnya, Duan Lingtian tidak terlalu tertarik dengan apa yang disebut perjamuan, sehingga yang disebut penguasa kerajaan mengundang para pemimpin istana untuk berpartisipasi dalam apa yang disebut perjamuan, yang telah dia pelajari dari Yunhe. Tetapi sekarang setelah mendengar kata-kata penguasa kerajaan Zhengming, Zhu Yingjun, matanya dalam, tapi cahaya lain menyala. Kaisar Dewa Atas, jika dia bisa membunuh, dia bisa mendapatkan banyak hadiah aturan, dan kultivasinya akan melangkah lebih jauh. Saudara Zhu, jangan khawatir, saya akan datang saat itu. Duan Lingtian menjawab berulang kali. Kemudian, Duan Lingtian menolak pengiriman pribadi Yunhe, dan dia berpindah dari istana. Satu teleportasi meninggalkan istana, dan teleportasi lainnya kembali ke kompleks tempat Tuan Istana menetap. Di istana, setelah Duan Lingtian pergi, Yunhe berjalan ke aula tempat Duan Lingtian dan Zhu Yingjun berkomunikasi. Yang mulia, bagaimana Anda berbicara dengannya? Yunhe bertanya pada Zhu Yingjun dengan hormat. Mendengar ini, Zhu Yingjun sedikit tersenyum. Dia adalah orang yang menyegarkan. Dia telah berjanji bahwa sebelum menerobos alam para dewa di masa depan, dia akan datang ke kerajaan ilahi Zhengming dan menerobos kerajaan ilahi Zhengming kita. Dan, sebelum terobosan, saya akan diberitahu. Bagi Zhu Yingjun, jika Duan Lingtian bagus, semua yang lain hanyalah khayalan, dan ini adalah hal yang paling nyata. Jika Duan Lingtian diminta untuk menjaga kerajaan ilahi Zhengming di masa depan, bahkan jika kekuatan lawan meningkat, dia mungkin tidak dapat mengurusnya, dan alam rahasia para dewa, itu adalah keuntungan nyata. Itu bagus. Senyum muncul di wajah Yunhe, menurutnya, karena pihak lain telah berjanji, dia pasti tidak akan menyesal. Jenius memiliki kebanggaan akan kejeniusan. Hal semacam ini, begitu dijanjikan, jika janji itu dilanggar di masa depan, besar kemungkinannya akan lahir iblis hati, sehingga akan menderita kerugian saat bencana 1000 tahun itu datang, bahkan mati. Terbanglah kerajaan Tuhan, ibu kota negara. Sebagai pemimpin kerajaan Dewa Terbang, Xiao Yiyuan mengetahui bahwa setelah kembali, semua kaisar dewa tingkat tinggi di bawahnya, yang berada di ibu kota, semuanya telah terbunuh beberapa waktu yang lalu. Apalagi dia tidak menerima panggilan apapun. Jelas, mereka juga dicegat oleh si pembunuh. Siapa ini? Xiao Yiyuan sangat marah. Di kerajaan Dewa Terbang, ada orang yang berani menjadi sombong. Apakah dia benar-benar hiasan? Tahukah kamu, meskipun dia hanya dewa yang lebih rendah, tetapi dengan kekuatan penguasa negara, dia bisa dikatakan tidak terkalahkan di dalam kerajaan ini, bahkan Dewa Atas, sedikit orang yang berani memprovokasi dia di wilayahnya. Yang mulia, itu perempuan. Seseorang berbicara, dan mengeluarkan manik-manik bayangan mengambang, melepaskan serangkaian bayangan cermin bayangan mengambang. Dalam bayangan cermin dari bayangan mengambang, seorang gadis muda mulai membunuh. Dia juga seorang kaisar dewa tingkat tinggi, tetapi membunuh kaisar dewa tingkat tinggi lainnya seperti membunuh seekor anjing, dengan sangat mudah. Saat ini, ekspresi Xiao Yiyuan berubah lagi, itu dia. Yang mulia mengenalnya. Kali ini, giliran orang berikutnya yang terkejut. Orang itu, mungkinkah dia benar-benar mendatangi Yang Mulia? Saya pikir dia bercanda ketika dia mengatakan bahwa dia pergi menemui Yang Mulia. Siapa yang tidak tahu, Yang Mulia memiliki perintah dari Tuan Negara untuk menjadi tak terkalahkan dalam wilayah kerajaan terbang ilahi kami. Apakah dia mencari kematian? Satu demi satu, mata tertuju pada tubuh Xiao Yiyuan, dan beberapa bahkan tidak bisa menahan nafas lega. Dia pergi menemui Yang Mulia, dia pasti telah dibunuh olehnya. Dibunuh saja oleh Yang Mulia. Penyihir semacam ini adalah kutukan yang harus dijaga. Yang Mulia akan membunuhnya seperti memotong rumput. Mendengar suara sanjungan di sekelilingnya, Xiao Yiyuan hanya merasa dadanya panik, dan pada saat yang sama dia memikirkan beberapa hal dengan jernih. Tidak heran dia berlari begitu cepat, bahkan jika aku tidak berniat membunuhnya, dia berlari begitu cepat. Ternyata dia membunuh semua kaisar dewa tingkat tinggi di ibu kota sebelum dia datang ke sini. Sial, kenapa aku hanya melihatnya kabur? Pada saat ini, wajah Xiao Yi tidak peduli, seolah-olah tidak ada yang terjadi, tetapi jauh di dalam hatinya, itu suram, dan dia ingin mencari di seluruh dunia untuk menemukan gadis itu. Pada waktu bersamaan, di luar ibu kota kerajaan Pelangi Giok, seorang gadis muda berdiri di kehampaan, menatap kota besar di depan.
Ini ibu kota negara lain. Di dalam, pasti ada banyak kaisar berpangkat tinggi. Tapi, kali ini, aku tidak bisa membunuhnya lagi. Jika aku membunuhnya lagi, benar-benar tidak akan ada raja dari kerajaan Tuhan. Aku bersedia membawaku ke ngarai hari kehidupan untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan Tuhan. Lalu kerajaan Tuhan bertempur, ada kesempatan untuk menjadi dewa. Mungkin, aku berharap untuk melangkah ke alam dewa sebelum aku pergi. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, mata gadis itu menjadi sangat berkilau. Sayang sekali, aku tidak bisa membunuh. Masih menyenangkan saat menerbangkan kerajaan Tuhan. Gadis itu adalah Lolf Chunyuan, yang lolos dari tangan Xiao Yiyuan, pemimpin kerajaan Dewa Terbang. Pada hari yang sama, Lang Chunyuan melancarkan pembantaian di ibu kota kerajaan Fei yang ilahi, membantai sekelompok kaisar dewa tingkat tinggi, untuk mendapatkan penghargaan aturan yang diberikan oleh langit dan bumi setelah membunuh kaisar dewa tingkat tinggi. Kemudian, setelah membunuh semua kaisar dewa atas, dia bertanya tentang mundurnya kerajaan dewa Fei Yang dan ingin membunuh lawan. Tapi tidak pernah berpikir bahwa lawan, sebagai dewa yang lebih rendah, mungkin tidak lebih kuat darinya, tetapi dengan perintah Tuan Negara di tangannya, dia dapat menunjukkan kekuatan yang kuat yang sebanding dengan dewa atas. Jika bukan karena jimat penyelamat hidup yang ditinggalkan oleh kakak perempuannya, dia mungkin telah ditanam di kerajaan Dewa Terbang. Untungnya, aku berlari cepat atau, jika dia dibawa kembali ke ibu kota kerajaan Fei Yang, dan mengetahui bahwa aku telah membunuh begitu banyak kaisar berpangkat tinggi, termasuk banyak anak buahnya, aku pasti tidak akan menyerah. Memikirkan hal ini, Lang Chunyuan menghela nafas lega, dan pada saat yang sama dia pindah ke ibu kota kerajaan Dewa Pelangi Giok di depannya. Kali ini, dia jujur dan tidak melakukan pembunuhan lagi. Namun, setelah mencapai gerbang istana kekaisaran kerajaan ilahi Yuhong, di hadapan rintangan, dia akhirnya mengambil tindakan, melukai orang yang menjaga gerbang, dan kemudian menarik wakil komandan penjaga. Setelah mengalahkan lawan, dia menjelaskan niatnya, tapi lawan tidak terus memanggil orang, dan dengan hormat membawanya menemui penguasa kerajaan Yuhong. Kekuatannya bagus, dan penguasa kerajaan Dewa Yuhong, setelah melihat kekuatan Lang Chunyuan, mengangguk sebagai penghargaan, ngarai amanat surga, kerajaan dewa, dapat memberimu satu. Meski permukaannya tenang, hati penguasa kerajaan Yuhong gelisah. Memiliki kaisar dewa atas yang kuat memasuki ngarai takdir atas nama kerajaan Pelangi Giok dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan dewa. Bagi mereka, kerajaan Pelangi Giok menguntungkan tetapi tidak berbahaya. Dia tidak bisa menolak, dan dia tidak bisa menolak pihak lain. Karena ini adalah hal yang luar biasa bagi kerajaan Dewa Yuhong. Dalam mimpinya, dia ingin menemukan beberapa kaisar tingkat tinggi yang lebih kuat untuk mewakili kerajaan Dewa Yuhong untuk memasuki ngarai surga dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kerajaan dewa. 7 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini, Duan Lingtian terbangun dari kultivasi. Saudara Lingtian, penguasa istana yang pergi ke istana untuk berpartisipasi dalam perjamuan hari ini, Anda belum datang. Duan Lingtian tersenyum ketika dia menerima berita itu, dan kemudian meninggalkan ruangan dan mansion. Bangkit dari langit, Duan Lingtian segera melihat banyak orang berkumpul di atas kompleks. Dan Yun He, yang dia kenal baik, berdiri di depan.